Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat. Teman-teman semua, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kita masih bisa bertegur sapa dan bersiraturahim. Mudah-mudahan ini menjadi ruang silaturahmi, ruang kita sama-sama belajar bertolabul ilmi yang insya Allah cintai dan Allah berkahi. Amin, Allahumma amin. Dan doa dari kami untuk teman-teman di rumah mudah-mudahan senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat semuanya. Hari ini saya Mahsa Rahmadinul Haq dan rekan saya Rinawati Asikin akan membahas mengenai kreativitas. Setelah kita mempelajari tentang konsep dasar entrepreneurship, hakikat entrepreneurship, teori tentang entrepreneurship, dan ide dan peluang. Yang sering kita dengar, seorang entrepreneur itu adalah orang yang kreatif dan inovatif, memiliki kreativitas. Nah, apa sih kreativitas itu yang sering disebut-sebut dalam pembahasan sebelumnya? Jadi, di kesempatan kali ini kita berdua akan membahas tentang kreativitas. Ada beberapa hal yang akan kami bahas mengenai kreativitas. Yang pertama, definisi kreativitas. Yang kedua, tipe kreativitas. Yang ketiga, tahapan proses kreativitas. Yang keempat, ciri-ciri individu yang kreatif. Dan yang kelima, faktor apa saja yang dapat menghambat kreativitas. Langsung saja ke definisi kreativitas. Definisi kreativitas. Kreativitas pada dasarnya adalah kemampuan seseorang dalam membuat sesuatu yang baru, yang relatif berbeda dari yang sudah ada, berdasarkan data yang ada, yang mencerminkan kelancaran, keluasan, orisinalitas dalam berpikir, dan kemampuan mengelaborasi. Kreativitas juga adalah kemampuan menciptakan dan mewujudkan gagasan baru, untuk meningkatkan nilai tambah atau manfaat dari bahan-bahan yang sudah tersedia. Jadi, kreativitas merupakan perpaduan antara kecerdikan dan ketulusan. Di satu sisi, kreativitas adalah hasil kecerdikan seseorang dalam menggunakan pikirannya. Sedangkan, di sisi lain, gagasan dari kreativitas adalah gagasan yang tulus, untuk membuat perbaikan dan terobosan, untuk membuat kemajuan dalam segala hal. Tujuan dari kreativitas adalah untuk menemukan solusi yang bisa mempermudah dan mempercepat cara menangani suatu hal. Pembahasan yang kedua adalah tipe kreativitas. Di dalam kreativitas, berdasarkan penelitian memiliki 3 tipe yang berbeda. Yang pertama, menciptakan, yaitu proses membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, memodifikasi, yaitu dengan cara membentuk fungsi-fungsi baru dan menjadi beberapa dari yang sudah ada. Dalam memodifikasi sesuatu, berupa untuk mencari cara-cara atau menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, yang ketiga, mengkombinasikan, yaitu menghubungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan proses kreativitas. Tahapan proses kreativitas. Tahapan proses kreativitas ini terdiri dari 4, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. 1. Persiapan. Persiapan adalah memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Pada tahap ini, pikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian, informasi itu diproses secara analogis
untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap orientasi. Si pemikir harus benar-benar mengoptimalkan pikirannya untuk mencari pemecahan masalah melalui hubungan antara inti permasalahan, aspek masalah, serta informasi yang dimiliki. Contohnya, pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang kedua, inkubasi. Inkubasi adalah masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lain. Tahap inkubasi adalah tahap berpikir kreatif dan pengatasan masalah, di mana kejadian mental yang tadinya digerakkan oleh persiapan yang direncanakan secara intensif mencapai pencerahan mandiri sehingga tercapai pemahaman yang mengarah pada pengatasan masalah. Pada tahap inkubasi, ketika proses pemecahan masalah menemui jalan buntu, biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan terus bekerja secara otomatis mencari pemecahan masalah. Proses inkubasi yang tengah berlangsung itu akan sangat tergantung pada informasi yang diserap oleh pikiran. Yang ketiga, iluminasi. Iluminasi adalah memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Pada proses ini, proses inkubasi berakhir karena si pemikir mulai mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian atau insight yang dianggap dapat memecahkan masalah. Pada tahap ini, sebaiknya diupayakan untuk memperjelas pengertian yang muncul. Di sini, daya imajinasi si pemikir akan memudahkan upaya itu. Dan yang keempat adalah verifikasi. Verifikasi adalah menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Pada tahap ini, si pemikir harus menguji dan menilai secara kritis solusi yang didapatkan pada tahap iluminasi. Bila ternyata cara yang diajukan tidak dapat memecahkan masalah, si pemikir sebaiknya kembali menjalani keempat tahap ini, terutama pada tahap iluminasi, yaitu untuk mencari ilham baru yang lebih tepat. Ciri-ciri individu yang kreatif menurut Suryana. Yang pertama, tertantang terhadap keadaan yang sudah ada. Jadi, di dalam individu ini tidak merasa puas dengan keadaan yang sudah ada atau prestasi yang telah dicapainya. Selalu membuat perubahan, perbaikan, dan pengembangan. Yang kedua, selalu ingin tahu dan selalu mengeksploitasi lingkungan dan menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan baru. Yang ketiga, memiliki motivasi diri yang tinggi, tanggap terhadap kebutuhan, selalu proaktif dan menghargai setiap usaha. Yang keempat, memiliki visi ke depan, memiliki imajinasi yang tinggi dan memiliki pandangan jauh ke depan. Yang kelima, berani menghadapi resiko, berani mencoba dan menanggung kegagalan. Yang keenam, penghibur, menyenangkan orang lain, memunculkan ide-ide gila, memandang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketujuh, orang yang suka humor, memiliki keterkaitan kepada yang mengagumkan. Yang kedelapan, suka berkeliling atau berkelana, selalu mengubah lingkungan dan melakukan perjalanan untuk memperoleh inspirasi yang segar. Sekarang kita beranjak ke pembahasan yang terakhir, yaitu faktor penghambat kreativitas. Setiap orang memiliki kreativitas, namun kadang orang tidak bisa mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin, disebabkan karena adanya hambatan dalam pengembangan kreativitas. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan kreativitas seseorang, yaitu 1. Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri. Misalnya,
takut untuk mengambil risiko, takut untuk dikritik, kurangnya usaha berkreasi, kekakuan dalam berpikir, dan rasa tidak percaya diri. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri, yaitu lingkungan. Baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, contohnya yaitu yang pertama, sikap orang tua yang otoriter. Mereka mendorong anak dalam bidang-bidang yang tidak diminatinya. Yang kedua, cara guru mengajar yang otoriter. Tiga, masyarakat yang tidak mendukung seseorang untuk berkreasi. Dan yang keempat, tidak adanya sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan kreativitas. Jadi, kesimpulannya, kreativitas adalah kemampuan menciptakan dan mewujudkan gagasan baru untuk meningkatkan nilai tambah atau manfaat dari bahan-bahan yang sudah tersedia, yang dimana kreativitas itu ditemukan melalui proses-proses yang telah dilewati, dan kreativitas itu juga didorong oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga keberkahan selalu bersama kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, agar kami lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya. Jangan lupa juga ketuk tanda loncengnya ya, agar tidak kelewatan untuk video selanjutnya. Ikan hiu makan batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All